Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang menggambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan tabel. Langsung ke contoh 1. Gambarlah grafik fungsi y sama dengan fx, berarti fx itu sama dengan nilai y ya. Dengan rumus fungsinya fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8 dan daerah asal atau domain yaitu himpunan yang beranggota x di mana x lebih dari atau sama dengan negatif 5, kurang dari atau sama dengan 3 untuk x elemen R. R adalah himpunan bilangan real atau himpunan bilangan nyata. Nah, ini grafiknya mau kita gambar pakai tabel. Maka caranya ya, ini sudah tersusun tabelnya. Di sini kita data untuk nilai x ya. Nilai x-nya itu kita ambil dari domain paling kecil negatif 5, paling besar 3 nilainya ya untuk x elemen R. Nah, berarti ini kita data mulai dari nilai yang paling kecil yaitu kita ambil bulatnya yaitu negatif 4, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Pas ya. Nah, kemudian perhatikan pada rumus fungsinya yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Ini x kuadrat plus 2x min 8 ini merupakan bentuk aljabar dengan 3 suku. Suku pertamanya x kuadrat kita taruh di sini, x kuadrat. Suku keduanya plus 2x kita tulis di sini 2x, dan suku ketiganya adalah negatif 8. Negatif 8 kita tulis di sini. Kalau positif, tanda positif nggak usah ditulis ya. Kalau negatif harus kita tulis. Kemudian pada baris yang terakhir yaitu nilai dari fx atau nilai dari y. Nah, sekarang kita lengkapi tabel ini. Kalau x negatif 5, maka x kuadrat negatif 5 kuadrat. Negatif 5 kuadrat berarti negatif 5 kali negatif 5 hasilnya positif 25. 2x berarti 2 kali x, kalau x-nya negatif 5 berarti 2 kali negatif 5, negatif 10. Kemudian negatif 8 itu konstanta, berarti ini nanti tetap negatif 8. Ini semuanya nanti tetap negatif 8, makanya disebut bilangan konstanta atau bilangan tetap. Negatif 8, negatif 8, negatif 8 semuanya ya. Nah gitu. Terus tinggal kita hitung 25 dikurangi 10, 15. 15 dikurangi 8 hasilnya 7 ya. Kemudian pada kolom kedua x-nya negatif 4, berarti negatif 4 kuadrat 16. 2x, x-nya negatif 4, berarti 2 kali negatif 4, negatif 8. Nah, 16 dikurangi 8 hasilnya 8, 8 kurangi 8 hasilnya 0. Berikutnya untuk x sama dengan negatif 3 berarti negatif 3 kuadrat 9, 2 kali negatif 3 negatif 6, 9 dikurangi 6 3, 3 dikurangi 8 negatif 5 ya. Kemudian di sini berapa? 4 ya, paham ya? Terus ini berapa? Negatif 4. 4 dikurangi 4 0. 0 dikurangi 8 hasilnya negatif 8 ya. Terus ini hasilnya berapa? Negatif 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2, 1 min 2 negatif 1 dikurangi 8 negatif 9. Ini hasilnya 0. Ini 2 kali 0, 0, 0 tambah 0. 0 kurangi 8 negatif 8. Ini x-nya 1 berarti x kuadrat 1 kuadrat 1, 2 kali 1 2, 1 tambah 2 3, kurangi 8 5,
negatif 5 ya. Terus ini 2 kuadrat 4, 2 kali 2 4, 4 tambah 4 8, kurangi 8 0. Terus ini 3 kuadrat 9, 2 kali 3 6, 9 tambah 6 15, kurangi 8 7. Demikian nilai fx-nya sudah ketemu. Kalau sudah, nilai fx itu kan sama dengan y, berarti ada pasangan x, y atau x, fx. Kita tuliskan di sini pasangan berurutan ya, negatif 5,7 ini yang pertama, kemudian negatif 4,0, terus ini negatif 3, negatif 5, berikutnya negatif 2, negatif 8. Berikutnya negatif 1, negatif 9. Terus 0, negatif 8. Berikutnya adalah 1, negatif 5. 1, negatif 5. Terus 2,0, betul ya. Terus ini 3,7. Nah, titik-titik ini ya, pasangan-pasangan ini kita gambar pada bidang koordinat, berarti nanti berupa titik-titik. Nah, kita lanjutkan sekarang. Pasangan koordinat tadi sudah saya salin di sini ya. Ada ini negatif 5,7 dan seterusnya sampai 3,7. Nah, titik-titik ini kita gambar pada bidang koordinat. Mulai dari titik yang pertama. Oh ya, kita lihat dulu ya sumbu X, sumbu Y. Ini nanti pada sumbu Y itu nilai terkecilnya negatif 8. Nilai terbesarnya 7. Nanti kalau kita pakai satu kotak satu satuan nanti terlalu panjang, kertasnya nggak cukup. Maka untuk sumbu X-nya kita pakai skala satu kotak satu satuan. Berarti ini 0, satu kotak ke kanan 1, satu kotak ke kanan 2, dan seterusnya. Ini satu kotak satu satuan atau satu petak untuk satu satuan. Sehingga ini satu satuan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ke kiri satu satuan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Sekarang untuk sumbu Y-nya kita pakai skala satu kotak atau satu petak ini untuk dua satuan. Berarti ini 0, kemudian ini satu petak untuk dua satuan. Berarti ini 2. Satu petak lagi berarti ini tempatnya bilangan 4, satu petak lagi berarti bilangan 6, satu petak lagi berarti 8. Paham ya? Nah, kemudian ke bawahnya juga demikian. Satu kotak untuk dua satuan berarti ini negatif 2. Ini berapa? Negatif 4. Satu kotak negatif 6. Ini negatif 8. Ini negatif 10. Ini negatif 12 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita mulai isikan titik yang pertama yaitu negatif 5,7. Negatif 5. Nah, 7-nya di mana? 7 itu berarti tengah-tengah antara 6 dan 8. Ini satu kotak ya. Maaf, ke atas ya. Ini negatif 5,7. 7 itu di antara 6 dan 8. Ini satu kotak berarti setengahnya. Nah, setengahnya berarti kita urutkan di sini nanti seperti ini. Nah, ini ya. Negatif 5,7. Berarti ini 7 ya. Ini 7, urutannya ini berarti dengan negatif 5. Ini titik yang pertama. Bisa ya. Kemudian yang kedua negatif 4,0. Ini negatif 4,0 berarti adanya di sumbu X, tepat berada di bilangan negatif 4. Kemudian negatif 3, negatif 5. Nah, di manakah negatif 5? Ini kan berarti 0, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Negatif 5 berada di tengah-tengah antara negatif 4 dan negatif 6.
Nah, begitu. Ya, negatif 3, negatif 5, berarti di sini. Nah, ini negatif 3, negatif 5, negatif 5-nya tengah-tengah antara negatif 4 dan negatif 6. Semoga bisa kalian pahami. Kemudian negatif 2, negatif 8. Nah, ini negatif 2, ini negatif 8, berarti titiknya di sini. Terus, negatif 1, negatif 9. Ini negatif 1. Nah, negatif 9 berarti tengah-tengah antara negatif 8 dan negatif 10. Berarti di sini. Nah, itu. Kita garis dulu. Berarti titik negatif 1, negatif 9 itu ini. Ya. Ini tempatnya bilangan negatif 9, ini negatif 8, ini negatif 10. Kemudian 0, negatif 8, 0, negatif 8 ini. Nih ya. Kemudian 1, negatif 5, 1, negatif 5. Negatif 5-nya tadi tengah-tengah antara negatif 4 dan negatif 6. Ya, nih 1, negatif 5 ini. Kemudian 2,0 berarti ada di sumbu X. Terus 3,7. 3,7. 7-nya tengah-tengah antara 6 dan 8. 3,7 ini. Nah, kalau sudah, ini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai dengan pasangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, kalau sudah, karena X-nya elemen pada himpunan bilangan real, maka titik-titik ini kita hubungkan. Nah, kalau kita hubungkan, melihat posisinya ya, ini kan tidak terletak pada garis lurus ya. Tapi kalau kita gambar ini akan melengkung. Oleh karena itu gambarnya jangan pakai penggaris ya, langsung saja. Langsung kita hubungkan titik pertamanya ke titik kedua. Nah, terus ya, ini. Nah, ini titik pertama, ini titik kedua, seperti ini. Nah, perhatikan, inilah grafik dari persamaan kuadrat ya, ini grafiknya. Nah, grafik dari persamaan kuadrat f(x) sama dengan apa tadi? Yaitu x kuadrat plus 2x min 8. X kuadrat plus 2x min 8. Nah, grafik yang seperti ini itu disebut parabola ya. Ini berupa parabola. Nah, kebetulan ini nanti parabolanya ini terbukanya ke atas ya. Ada juga parabola terbuka ke bawah. Ada juga parabola terbuka ke samping kiri, ada juga parabola terbuka ke samping kanan. Nah, ini kebetulan berupa parabola terbuka ke atas. Ya, berupa parabola terbuka ke atas. Nah, sekarang ada unsur-unsur dari grafik ini. Yang pertama,
yaitu disebut sumbu simetri. Nah, kalian ingat sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri ialah suatu garis atau sumbu yang membelah sebuah bangun menjadi dua simetris. Nah, ini sumbu simetrinya langsung saja ya. Ini kalau parabola itu dibelah menurut garis ini. Nah, garisnya melalui titik ini ya, titik yang paling bawah. Maka garis yang berwarna biru ini disebut sumbu simetri. Nah, kalian di kelas 8 sudah belajar tentang persamaan garis lurus atau menggambar sebuah garis ya. Garis ini tuh merupakan garis lurus sejajar sumbu Y memotong sumbu X di titik negatif 1,0. Berarti persamaannya adalah X sama dengan negatif 1. Nah, berarti bisa kita tuliskan yang pertama yaitu persamaan sumbu simetri. Ya, pada grafik ini ialah X sama dengan negatif 1. Itu persamaan sumbu simetri. Sekarang yang kedua, ada yang namanya yaitu pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi. Apa itu pembuat nol fungsi? Yaitu nilai X di mana fx-nya sama dengan 0. Ya, fx itu sama dengan y, berarti nilai X yang y-nya 0, otomatis titiknya ini. Ini kan perhatikan titik ini adalah negatif 4,0. Ini kan berarti y-nya 0, X-nya negatif 4. Kemudian titik ini 2,0. Ini y-nya 0, X-nya 2. Nah, nilai-nilai X sehingga y-nya sama dengan 0, itulah yang disebut dengan pembuat nol fungsi. Berarti pembuat nol fungsi dari grafik ini ialah X sama dengan negatif 4, ada 2 ya. Yang kedua adalah X sama dengan 2. Nah, berarti ini pembuat nol fungsinya. Ya, kalian paham ya, ini negatif 4 dan 2 ini disebut pembuat nol fungsi. Ini negatif 4-nya, ini juga pembuat nol fungsi ya. Nah, kemudian unsur yang ketiga yaitu yang disebut dengan koordinat titik balik ya. Nih, koordinat titik balik. Nah, sekarang perhatikan grafik ini. Mulai dari atas kemudian ke bawah sampai pol bawah ya, sampai titik yang terbawah kemudian ke atas lagi. Nah, maka titik yang paling bawah ini disebut titik balik. Nah, karena berada di bawah, paling bawah ya, maka disebut titik balik minimum. Jadi titik balik minimum itu bisa kita tentukan pasangan koordinatnya. Berapa ini titik ini? Yaitu negatif 1, negatif 9. Tadi kan negatif 9 ya. Jadi negatif 1, negatif 9. Yang keempat yaitu nilai minimum. Ya, jadi kalau parabolanya terbuka ke bawah, ada titik balik minimum, ada juga nilai minimum fungsi. Nilai minimum fungsi yaitu nilai y dari koordinat titik baliknya ya, berarti negatif 9. Jadi nilai minimum fungsinya adalah y sama dengan negatif 9 ya. Kemudian yang kelima, kita bisa menentukan ringnya. Kalian ingat ring? Yaitu daerah hasil. Daerah hasil masih ingat kalian waktu kelas 8 untuk fungsi linier, yaitu nilai-nilai y ya.
nilai-nilai bayangan dari X, berarti nilai-nilai dari fx atau nilai-nilai Y. Nah, kita ambil nilai Y-nya di sini, berarti kan mulai dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Yaitu nilai yang terkecil kan berapa tadi? Negatif 9 dan nilai terbesarnya adalah 7. Juga bisa kalian lihat dari tabelnya ya. Tabelnya ini kan paling kecil negatif 9, paling besar 7. Sehingga karena X-nya pada bilangan real, berarti Y-nya juga pada bilangan real. Nah, berarti bisa kita tuliskan beranggota Y, di mana nilai Y paling kecil atau lebih dari atau sama dengan negatif 9, kurang dari atau sama dengan nilai terbesarnya adalah 7 untuk Y elemen R. Nah, atau bisa dituliskan seperti ini, ring beranggota fx. Jadi boleh ditulis Y, boleh ditulis fx, di mana nilai fx-nya itu lebih dari atau sama dengan negatif 9, berarti paling kecil negatif 9, kurang dari atau sama dengan 7 untuk fx elemen R. Demikian grafik dari contoh nomor 1 beserta unsur-unsurnya. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang contoh yang kedua. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 6 plus x min x kuadrat. Untuk ini kita cepat sedikit ya. Dengan domain beranggota x, di mana x lebih dari atau sama dengan negatif 3, kurang dari atau sama dengan 4, x elemen R. Langsung saja, berarti ini nilai x. Kemudian paling kecil adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Paling besar negatif 4 ya. Kemudian di sini X-nya 6. Berarti ini yang pertama konstanta 6. Terus ini X-nya, yaitu yang kedua adalah X. Yang ketiga adalah negatif x kuadrat, kemudian ini fx, gitu ya. Sekarang 6-nya konstanta, berarti ini 6 semua. Ya. Kemudian ini x. Nah, x-nya negatif 3. Nah, x-nya negatif 2. Ini x-nya negatif 1. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Kalian paham ya? Terus ini negatif x kuadrat. Nah, ini harus hati-hati ya. Negatif x kuadrat itu berarti negatif 1 kali x kuadrat. Sama dengan negatif 1 kali x-nya diganti negatif 3 kuadrat. Sehingga sama dengan negatif 1 kali negatif 3 kuadrat adalah 9. Negatif 1 kali 9, negatif kali positif hasilnya negatif 9. Paham ya? Berarti negatif x kuadrat kalau x-nya negatif 3, hasilnya adalah negatif 9. Nah, kalau sudah kita hitung 6 dikurangi 3, 3 dikurangi 9, negatif 6. Berikutnya, ini 6, x-nya negatif 2, terus ini x-nya negatif 2, kita akan menghitung negatif x kuadrat, tinggal ngikuti ini, berarti ini negatif 4 ya. 6 dikurangi 2, 4, 4 kurangi 4, 0. Terus ini negatif x kuadrat, x-nya negatif 1, berarti di sini negatif 1. 6 dikurangi 1, 5, 5 kurangi 1, 4. Terus ini x-nya 0, berarti negatif x kuadrat juga 0. Berarti ini 6 ya. Terus ini berarti sama, berarti negatif 1 ya. 6 ditambah 1, 7, 7 kurangi 1, 6. Terus ini negatif x kuadratnya, x-nya 6, x-nya 2, berarti negatif 2 kuadrat, negatif 4. 6 tambah 2, 8, kurangi 4, 4. Berarti ini berapa? Negatif
9. 6 tambah 3, 9 kurangi 9, 0. Terus ini 6, X-nya 4, berarti di sini negatif 16. 6 tambah 4, 10, 10 kurangi 6, negatif 6. Ya, sehingga pasangan bilangannya adalah negatif 3, negatif 6, terus negatif 2, 0, terus negatif 1,4, terus 0,6, 1,6, 2,4, 3,0, terus 4, negatif 6. Sekarang kita perhatikan ya, ini simetris kan, 6, 4, 0, negatif 6. Berarti nanti belum ada titik puncaknya, belum ada titik baliknya ya, titik baliknya. Nah, maka caranya bagaimana? Perhatikan di sini untuk X-nya 0, nilai Y-nya 6. X-nya 1, nilai Y-nya juga 6. Sekarang kita coba kalau X-nya setengah ya. Tengah-tengah antara 0 dan 1 kan setengah. Di sini setengah. Nah, karena kenapa? Ini belum kita temukan titik baliknya ya. Tidak seperti tadi. Kalau seperti tadi kan ini jelas nih simetris kan, negatif 8, negatif 5, 0, 7. Nah, ini negatif 9. Berarti titik baliknya negatif 1, negatif 9. Nah, ini belum. Ya, bedanya di situ. Berarti kita cari titik baliknya dulu. Ini 6 sudah sama, ini sudah simetris. Berarti ini tengah-tengah antara 0 dan 1 adalah setengah. Ini konstanta 6, ini X-nya setengah. Berarti negatif X kuadrat berarti negatif setengah kuadrat. Itu setengah kali setengah hasilnya 1/4 ya. Nah, 6 ditambah setengah, 6 setengah, 6 setengah dikurangi 1/4, 6, 1/4. Sehingga di sini masih ada satu titik lagi, yaitu setengah, 6, 1/4. Nah, begitu. Nah, sekarang sudah saya salin di sini titik-titik tadi ya, tinggal kita hubungkan di sini. Nah, sumbu X, sumbu Y, mengingat bilangannya tidak terlalu besar, maka baik sumbu X maupun sumbu Y-nya kita pakai skala setiap satu satuan atau setiap satu kotak untuk satu satuan. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Titik yang pertama negatif 3, negatif 6. Negatif 3, negatif 6, berarti ke bawah ya. Ini titik yang kedua negatif 2,0, ini negatif 1,4, ini gampang kan, 0,6 ini, terus 1,6 ini ya, 2,4 di sini, terus 3,0, 4, negatif 6. Nah, sudah. Tinggal satu, ini kan belum ada titik baliknya tadi kan. Nah, ini titik baliknya adalah negatif setengah, 6/4. Nah, sekarang permasalahannya negatif setengah di mana? Untuk nilai X kan berarti tengah-tengah antara 0 dan 1 ya. Ini negatif setengah ya. Kemudian 6/4 di mana? Berarti 6 dengan 7 tengah-tengahnya kan 6,5. Nah, ini tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengah dari 6 dengan 6,5 itu berarti 6/4, berarti di sini. Nah, itu ya. Nah, kita tarik garis.
kemudian kita pasangkan dengan setengah. Mudah-mudahan kalian paham ini. Nah, itu ya. Sehingga setengah koma 6/4 titiknya di sini. Nah, ini. Nah, ini sudah ada titik baliknya ya, dari paling bawah ke atas, paling pol atas, kembali lagi ke bawah. Kita gambarkan. Jadi titik pertama kita hubungkan ke titik kedua. Kita harus hati-hati ya. Pertama kita hubungkan ke titik kedua, terus titik kedua ke titik ketiga, dan seterusnya. Nah, ini nggak usah pakai penggaris ini karena berupa kurva. Nah, ini iya, udah jadi. Nah, bedakan dengan yang tadi. Kalau tadi terbukanya ke atas, sekarang terbukanya ke bawah. Nah, terus kenapa begini ya? Kita bedakan. Tadi yang pertama tadi ini nilai A-nya, ini kan berarti A-nya sama dengan 1 ya toh, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan negatif 8. 1 itu merupakan bilangan positif, A-nya lebih dari 0 ya. Nah, kalau A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas ya. Nah, sedangkan contoh yang kedua ini. Nah, ini ya toh, ini kan X kuadratnya di kiri, berarti A-nya. A itu kan koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya negatif 1. B itu koefisien X, maaf saya ulangi, ini A itu koefisien dari X kuadrat, maka A-nya negatif 1, B itu koefisien dari X, maka B-nya 1, dan C itu konstanta, yaitu 6. Nah, A-nya negatif atau A-nya itu kurang dari 0. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, maka grafiknya berupa parabola terbuka ke bawah. Nah, kalau parabolanya terbuka ke bawah, maka titik baliknya merupakan titik balik maksimum dan mempunyai nilai maksimum. Nah, sekarang kita perhatikan unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri, ya. Nah, kita tentukan dulu atau kita gambar dulu sumbu simetrinya. Manakah sumbu simetrinya? Ini kan. Nah, sumbu simetri itu adalah garis yang membelah sebuah bangun menjadi dua simetris. Kiri dengan kanan simetris ya. Nah, dan persamaan garis ini itu merupakan garis yang sejajar sumbu Y melalui titik setengah koma 0, berarti persamaannya adalah X sama dengan setengah. Nah, ini persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan setengah. Kemudian yang kedua adalah pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi. Ya. Nah, pembuat nol fungsinya kan ada dua. Di mana nilai Y-nya 0, berarti ini. Ini titik negatif 2,0, ini titik 3,0. Berarti yang pertama adalah X sama dengan negatif 2, gitu? Dan yang kedua adalah X sama dengan 3. Nah, nilai Y-nya 0, berarti tepat berada di sumbu X. Titik potong parabola dengan sumbu X ya. Nilai X-nya negatif 2 dan 3. Terus yang ketiga yaitu apa? Koordinat titik balik. Nah, titik baliknya merupakan titik balik maksimum. Karena parabolanya terbuka ke bawah ya. Ada di atas atau titik puncak. Nah, atau merupakan titik puncak parabola. Nah, berapa koma berapa? Yaitu ini kan
Nah, negatif setengah, koma berapa tadi? 6/4 ya. Maaf, ini tadi ada kesalahan, harusnya ini 1/4 di sini ya. Nah, ini harusnya. Nah, ini. Nah, itu. Mohon maaf. Nah, ini harusnya 1/4 yang ini kan. Nah, ini berarti ini. Iya. Ya, berarti koordinat titik puncaknya adalah 0,5,6/4. Terus yang keempat, kalau titik baliknya merupakan titik balik maksimum, maka dia mempunyai nilai maksimum fungsi. Nilai maksimum fungsinya yaitu nilai Y yang paling besar, yaitu Y sama dengan 6/4 ya. Nih. Ya, di sini. Terus yang kelima, kita bisa menentukan ringnya. Nah, ringnya kita pakai nilai Y saja ya, boleh Fx, boleh Y. Ringnya adalah himpunan yang beranggota Y, di mana nilai Y paling rendah. Berapa tadi paling rendah? Yaitu negatif 6. Lebih dari atau sama dengan negatif 6, kurang dari atau sama dengan nilai maksimumnya adalah 6/1/4. Untuk Y, elemen R, boleh Y, boleh Fx ya. Semoga bisa kalian pahami. Mohon maaf kalau videonya terlalu lama ya. Sekarang kita bisa simpulkan. Grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, maka berupa apa tadi? Yaitu berupa kurva yang membentuk parabola. Ya. Nah, kemudian parabolanya tadi bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Nah, berupa parabola terbuka ke atas. Nah, sebuah parabola terbuka ke atas itu bila bagaimana tadi? Bila nilai A-nya positif atau lebih dari 0. Nah, dan mempunyai apa saja kalau dia terbuka ke atas? Yaitu mempunyai titik balik maksimum, titik balik minimum dan nilai minimum fungsi. Mempunyai titik balik maksimum dan nilai minimum fungsi ya. Kemudian yang kedua, nah ini ya, kalau terbuka ke atas kan gini kan, nah gini, ini kalau A-nya positif atau lebih dari 0. Nih, ini titik baliknya ya. Titik baliknya merupakan titik balik minimum. Maaf, ini titik balik minimum. Salah ini. Bukan maksimum, tapi titik balik minimum. Saya ralat ya. Nah, nih. Kemudian juga bisa berupa parabola terbuka ke bawah. Nah, bila nilai A-nya negatif atau kurang dari 0, maka gambarannya kan begini, parabola terbuka ke bawah ya, ini titik baliknya maksimum. Nah, ini kalau A-nya negatif ya atau kurang dari 0, mempunyai apa? Titik balik maksimum ya, mempunyai titik balik maksimum fungsi dan mempunyai nilai maksimum dan mempunyai nilai
maksimum fungsi. Ya, demikian pembelajaran kali ini. Mohon maaf karena cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.